Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Kini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita dalam satu hari ini. Dan kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang selalu memberkati kami, memberi kami sukacita hingga pada pagi ini. Kami beroleh kesehatan yang daripada Tuhan dan kami memohon Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang selalu menaungi hidup kami dalam melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Yakinkan kami atas kuasa-Mu dalam hidup kami dan kami buka tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, pagi ini Rabu 10 Agustus 2022, kita akan diberangkatkan dengan kebenaran firman Tuhan untuk melanjutkan segala aktivitas kita satu hari ini. Dan nats renungan kita tertulis di Markus 4 ayat 40, demikian firman-Nya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bahasa Batak dikatakan, "Laos didokma tunaside. Bahasa songoni biar rohamuna. Dia do bain suada haporsiao dihamu." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, para murid Yesus sedang berlayar di tengah danau Galilea. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, membuat para murid panik dan ketakutan. Oleh gelombang taupan yang sangat dahsyat, maka mata para murid tertuju kepadanya yang sekonyong-konyong datang hendak menghempaskan mereka. Menjadikan mata para murid tertutup melihat Tuhan Yesus yang ada beserta dengan mereka dalam perahu tersebut. Dengan iman yang tidak percaya, para murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Tuhan Yesus menegur para murid-Nya dengan mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan Yesus memberi teguran keras atas ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Bukankah itu merupakan tanda bahwa mereka telah meremehkan Tuhan dalam hidup mereka? Seandainya mereka mempedulikan dan mempercayai Tuhan Yesus, pastilah mereka tidak takut dalam badai sebesar apapun yang datang. Kekurang percayaan itulah yang menjadikan mereka takut dalam badai yang datang. Bagaimanakah dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita selalu panik dan takut menghadapi setiap badai kehidupan yang datang? Apakah dalam perjalanan hidup kita sering juga tidak mempedulikan Tuhan Yesus yang setia menyertai kita? Apakah juga kita sering meremehkan kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap badai dan pergolakan hidup? Seyoganya lah kita mempercayai Dia yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita, sehingga tidak takut dalam badai apapun karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Amerika pada tahun 1930-an saat dilanda krisis ekonomi yang maha hebat, harga saham anjlok, banyak bank tutup, pengangguran di mana-mana, masyarakat panik. Franklin Delano Roosevelt terpilih sebagai presiden yang saat seperti itu. Dengan pembawaan yang tenang, ia memimpin.
Secara bertahap ia menetapkan langkah-langkah kebijakan yang positif. Salah satu seruannya kepada rakyat yang terkenal dan ampuh menenteramkan bangsanya kala itu ialah satu saja yang harus kita takuti, yaitu ketakutan itu sendiri. Lewat kisah angin ribut diredakan, Markus mengusung tema ketakutan dengan bagus. Lihatlah kala para murid-murid dikuasai oleh ketakutan, pengalaman sebagai nelayan tak berguna lagi. Bahkan kehadiran Yesus bersama mereka tak berdampak apa-apa. Sebaliknya, mereka panik dan mencari siapa yang dapat dipersalahkan. Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ketakutan membuihkan ombak kepanikan, mengalir masuk melakukan intervensi atas akal sehat dan menenggelamkan kepercayaan kita akan Tuhan. Sejenak merasa takut itu wajar, tetapi berlarut-larut dikendalikan ketakutan itu berbahaya. Ketakutan yang dibiarkan berkuasa akan melumpuhkan semua ketakutan kita. Ketenangan, akal sehat, dan iman kita. Seruan Yesus menenangkan angin ribut dan gelombang laut sebenarnya juga seruan untuk menenangkan gelora ketakutan di hati para murid dan juga kita. Tenanglah, Yesus selalu ada menyertai kita. Tidak cukupkah Ia melenyapkan ketakutan kita? Jika Tuhan menjaga kita, mengapa takut pada segala hal yang mengancam kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan ternyata juga berkuasa menutup berkat dalam kehidupan kita. Maka mari buka hati untuk menerima ketenangan, kebijaksanaan, sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.